Gue punya mikrofon wireless favorit baru yang gue yakin kalian juga bakal keracunan. Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin, dan pada video kali ini gue pengen bahas HoloLens Lark M2, mikrofon wireless yang udah banyak banget di request reviewnya di channel ST Media gitu ya. Dan kita sendiri sebenarnya memang datang ke acara launchingnya, dan waktu lihat konsep mikrofonnya dan kualitas suara yang diberikan, gue pribadi sebenarnya udah keracunan. Tapi kita udah pakai banyak mikrofon juga sebenarnya di sini. Cuman ya karena kalian banyak yang request, kita request juga ke HoloLens buat cobain, dan ternyata memang seracun itu. Emang mikrofon ini bukan mikrofon baru ya, udah lumayan banyak juga channel-channel yang bahas, bahkan channel Nyanteh itu udah bahas duluan soal mikrofon ini. Kalau kalian pengen cek juga pembahasan dari mereka, karena di video ini mungkin impression yang gua kasih akan gua coba untuk sesingkat mungkin gitu, karena udah banyak pembahasan juga dan gua nggak pengen pembahasan yang sifatnya berulang-ulang. Jadi yang lebih ke impression gua sendiri aja gitu ya. Dan untuk yang kita dapat ini adalah yang versi combo, dimana dia dijual dengan harga 2,6 jutaan. Dan kita dapat kelengkapan yang benar-benar komplit aksesorisnya. Begitu juga kita bisa pakai untuk kamera, karena dia receiver utamanya buat kamera juga, buat pakai jack. Tapi kita juga dapat receiver untuk ke lightning port dan juga USB Type-C gitu. Jadi semuanya dapat. Dan kalian nggak perlu khawatir, karena semua aksesorisnya bisa dikumpulin di sebuah kantong kayak gini gitu. Dan kantongnya sendiri ya kecil juga gitu, karena overall mikrofonnya sendiri memang ukurannya kecil banget. Impresi pertama pastinya dari segi fisiknya dulu. Fisiknya cakep banget ya, khas HoloLens, karena kita udah pakai juga mereka yang Lark M1-nya dulu, dan di sini sama, cuma dalam ukuran yang lebih kecil, tapi rasanya tetap terasa mahal, terasa well built, dan terasa profesional. Yang gue cukup salut, walaupun si receivernya itu juga cukup kecil yang buat kamera, tapi dia mampu membawa sebuah kontrol fisik berupa dial wheel gitu ya, sebuah knob atau dial wheel yang kalau kita puter itu rasanya tactile banget. Maksudnya ekstra detail banget, yang kita tuh dikasih rasa kliki-kliki gitu pas muter ada truk, ada stop-stopnya. Dan di situ juga dia ada indikator, karena untuk gainnya sendiri dia ada 3 level doang sebenarnya. Jadi kita dikasih lihat dari indikator LED-nya ada 3 level tersebut. Lalu pastinya star of the show-nya itu adalah si transmitternya, unit mic-nya sendiri, dimana ukurannya itu bener-bener kecil banget. Gua nggak bisa tunjukin ke kalian di tangan gua, karena kalau gua keluarin yang ada di dalam sini otomatis dia akan connect juga, karena lagi kita pakai sistemnya sekarang. Tapi kalian bisa lihat yang gue pakai di baju gue, bener-bener kecil banget gitu ya, kayak sebuah koin aja nempel. Bahkan kayaknya, gue nggak bisa mastiin sih karena gue tidak tes ini sebenarnya, tapi kayaknya tuh lebih enteng dari koin 1000-an kayaknya gitu ya. Karena gue pasang di sini pakai kaos. Biasanya kalau kita pakai bahan-bahan yang ya kayak kaos gitu, yang tipis, yang nggak terlalu kuat, biasanya kalau kita klip sebuah mikrofon itu mereka ngample-ngample gitu, itu agak narik, jadi kelihatan jelek dan lain sebagainya. Sedangkan di sini gue nggak berasa kayak pakai apa-apa gitu. Dengan sistem magnetiknya kita bisa taruh di posisi manapun gitu ya, nggak harus di bagian kerahnya, dan dia tidak narik juga gitu, karena memang seenteng itu. Dan memang yang gua cukup salut juga dengan ukurannya yang sekecil ini, dia juga membawa kualitas suara yang bagus banget. Karena kalau dari spesifikasinya, dia untuk kualitas suaranya itu di 48 kHz atau 24 bit hi-fi. Gue sebenarnya nggak terlalu ngerti soal spesifikasi audio gitu ya, kayak kilohertz dan bitnya gitu, perbedaannya antar satu dengan yang lainnya. Tapi dengan adanya hi-fi di belakangnya, itu paling nggak gue ngerti gitu, karena itu adalah arti high fidelity. Karena biasanya high fidelity ini lebih banyak di MP3 player gitu kan, atau headset kalian gitu. Kalau kalian yang into headset banget, biasanya main di kelas-kelas atas, mulai nih keluar ada HiFi-nya gitu, ada high fidelity-nya. Dan di sini dia menandakan kalau dia udah mampu menangkap suara dengan high fidelity tersebut gitu, yang berarti suaranya secakep itu. Dan memang suaranya secakep itu. Lalu mic-nya sendiri juga punya fitur yang agak unik menurut gua, karena kalau misalkan kita pasangkan dengan kamera, itu kan enak kontrolnya, dia receivernya lumayan komplit gitu ya. Tadi sampai ada knob atau dial wheel-nya yang tactile banget. Tapi begitu kita pasang ke HP, karena dia sangat kecil si receivernya, kita nggak punya kontrol tersebut. Tapi di receivernya ini dia punya paling nggak ada USB tambahan buat pass-through kalau kita pengen sambil ngecas HP-nya. Tapi bukan itu yang pengen gue bahas. Yang pengen gue bahas adalah dia menyediakan sebuah aplikasi dengan nama Lark Sound, yang kalau
kalau kita colok, ini bukan aplikasi yang connect via Bluetooth gitu. Kalau kita colok si receiver ini, kita buka di HP kita, itu dia auto detect dan dari HP-nya kita bisa kontrol pengaturan mikrofonnya tadi. Kayak kalau kita pakai receiver utamanya gitu, kita bisa atur gain-nya, sama di situ juga kita bisa atur noise cancellation gitu ya, sama dia juga ada monitoring gain-nya. Cuman yang memang jadi apa ya? Menurut gua fungsi yang paling kuat adalah pengaturan gain-nya tersebut tadi. Karena biasanya kalau kita pakai mic yang buat colok ke HP, itu ya gain-nya udah tergantung si HP-nya aja, udah kontrol secara otomatis. Atau kalau kalian pakai aplikasi profesional kayak Filmic Pro, atau kalau di iPhone itu ada Blackmagic Camera gitu ya, atau di Android juga ada, cuma gua nggak tahu gitu ya. Itu biasanya bisa kita atur, kayak Open Camera gitu, itu biasanya bisa kita atur gain-nya. Cuman kalau misalkan kalian pakai aplikasi kamera bawaan, ya udah kita tinggal ngikutin aja pengaturan otomatis dari aplikasi kameranya. Sedangkan di sini kita bisa atur gain mic-nya juga gitu via si aplikasi Lark Sound ini, dan ada 3 step juga. Jadi menurut gua itu seru banget sih. Dan sebelum kita masuk ke kesimpulannya, gua kasih kesempatan dulu buat Ska buat ngetes jaraknya. Silahkan kalian lihat. Oke, dan di sini gue bakal ngetes kualitas jarak dari mic Holyland Lark M2 gitu ya. Dia diklaim bisa 300 meter, itu klaimnya sangat jauh, dan kita bakal ngetes di komplek dulu biar kalian juga dapat kualitas pure-nya gitu ya, tanpa ada gangguan sama sekali kayak gimana gitu. Di sini kita ini lagi, yang gue suka dari mic Holyland ini tadi, baik lagi, gue selalu ulangin, dia kecil, dia seamless, dan dia punya stiker gitu ya. Dia bisa dapat stiker, dia ada stiker warna hitam. Masih aman, masih aman. Kita bakal sampai pos satpam. Ini udah cukup jauh gitu ya. Gak ngerti apa dia ngerjain gua karena lagi puasa atau gimana, gua nggak tahu gitu ya. Ya gua bakal mundur sampai pos satpam. Oke, sudah mulai putus-putus. Sudah mulai ya 100 meter lebih dia dapat ya jaraknya. Oke, dan sekarang kita pindah ke jalan raya untuk ngetes fitur ENC. What is ENC? Environment Noise Cancellation, atau noise cancelling intinya gitu ya, dari mic Holyland Lark M2 ini. Cuman ya udah, ini lagi normal, dan sekarang gue bakal nyalain. Kita tinggal pencet tombol kuning yang ada di sini. Ketika indikatornya ganti warna hijau, dia artinya noise cancellingnya nyala gitu. Nah, sekarang nyala gitu kan, itu kan, atau misalkan kalian lebih prefer, normalnya saja bagus kayak gini. Nah, ini normalnya gitu ya kan. BTW nih mic gue demen banget nih, gue ulang-ulang mulu. Nih micnya ini kecil banget, sangat seamless, karena dia dapat speakernya juga gitu kan. Bukan speaker, sorry, stiker. Jadi stiker hitam. Kalau gue pakai baju hitam, pakai itu stiker hitam, gak kelihatan boy. Dan dia kecil banget. Dan sekarang kita bakal ngetes suaranya pakai iPhone gitu ya. Dan yang gue senang di sini Holyland tinggal plug and play. Dan di sini mungkin gue nyalain noise cancellingnya harusnya sama aja sama yang Android nanti gitu ya. Tapi ini kurang lebih, ini noise cancellingnya nyala, apakah ada perbedaan atau tidak. Dan di sini gue kembalikan lagi suaranya di mode normalnya kayak gini. Ini motor masih basic. Dan sekarang kita lagi pakai handphone iQOO untuk ngetes kualitas suaranya di pinggir jalan. Mana bagus enggaknya silahkan kalian lihat sendiri di mode normalnya. Dan sekarang gue bakal nyalain mode noise cancellingnya. Bagus atau enggaknya silahkan kalian lihat sendiri. Sekarang gue bakal balikin ke mode normalnya lagi. Gimana? Silahkan dinilai. Gue belum dengerin karena Wowo nggak bisa monitoring juga di sini. Tapi langsung saja penutupan kali abis ini ya. Nggak tahu. Overall, mikrofon ini menurut gua sangat sesuai dengan harganya. Emang bukan termasuk dalam jajaran mikrofon murah gitu ya buat konten kreator yang mungkin baru mulai, karena dia berada di kelas ya 2,5 jutaan gitu, 2,6 jutaan. Tapi begitu kalian ada budgetnya, menurut gua ini adalah salah satu investasi alat yang worth it banget. Yang buat produksi kalian bener-bener fleksibel gitu. Kalian mau pakai kamera, kalian mau pakai HP gitu ya, semuanya bisa dikoneksiin dan memberikan kualitas suara yang bener-bener profesional. Dan gue sebenarnya yang sempat bikin keracunan banget juga, gue baru nyadar kalau MKBHD juga di channel autofokusnya dia pakai mikrofon ini juga gitu, yang itu suaranya juga cakep banget. Jadi proper banget. Mungkin kalau kalian ya kayak MKBHD pakai HP untuk review mobil gitu ya, gue rasa itu akan jadi solusi banget. Ini akan jadi investasi yang sangat tepat. Oke, paling itu aja buat pembahasan dari gua seputar Holyland Lark M2 kali ini. Mikrofon yang sangat recommended dari gua. Kalau ada koreksi, saran, atau pertanyaan, silahkan taruh aja semuanya di kolom komentar. Dan ya, itu aja. Gue Erwin, di belakang kamera ada Ska. Dan jangan lupa berkarya.